underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, Pengadilan Negeri Lubuk Pakak membebaskan terdakwa kasus dugaan perdagangan organ manusia secara ilegal. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Jual beli atau perdagangan ilegal untuk organ tubuh manusia itu sudah sejak lama sekali menjadi polemik. Baik yang dibicarakan umum maupun bisik-bisik ya. Juga yang secara terbuka, kalau kita nonton film itu juga ada tuh cerita orang jual beli organ tubuh ya. Ada yang dibunuh, organnya diambil karena ada orang pesen butuh organ ya. Jadi itu dibunuh, organnya diambil, masukkan ke freezer, terus dikirim pakai pesawat. Ya hari itu juga harus terima karena pasien ada yang membutuhkan, harus segera ditangani. Transplantasi. Jual beli organ tubuh ini memang secara fakta itu sudah ada. Ya cuman istilahnya itu bukan jual beli ya. Istilah yang dipublikasikan itu adalah sumbangan sukarela. Ya. Jadi ini nggak dibayar karena hanya peri kemanusiaan saja ya. Tapi ini kok sepertinya ini adalah hil yang mustahil ya. Ya jadi rahasia umum kalau ada orang yang sakit ginjal sekarang misalnya misalnya sakit ginjal sudah dicuci ya, cuci darah kan seminggu 3 kali 4 kali itu kan sudah bahaya sekali untuk jiwanya, bisa meninggal ya. Maka jalan satu-satunya itu nggak bisa lagi dicuci tapi harus diganti yang namanya transplantasi ginjal. Lah dokter-dokter di Indonesia ini juga sudah hebat-hebat, sudah bisa transplantasi ya. Nah, transplantasi ginjal ini biasanya kan cari ya rumah sakit yang spesial ginjal itu di Jakarta kan ada itu ya. Nah ini sekarang misalnya ada orang yang sakit ginjal masuk ke rumah sakit sana dan ginjal itu ternyata udah nggak bisa dicuci karena harus tiap hari dicuci, itu kan orang tersebut nggak bisa bekerja apa-apa kan. Maka satu-satunya way out adalah transplantasi. Cari ginjal orang lain yang cocok dengan tubuhnya dia untuk diganti. Nah ini teknologinya sudah ada, obat-obatannya sudah canggih. Ya, wong sekarang aja transplantasi hati bisa kok. Ya, jantung yang sedang dalam percobaan. Ya, kemarin tuh di Amerika ada jantungnya orang diganti jantung babi. Ya, kita nggak bicara ini haram atau halal ya, bahwa ini teknologi. Orang di sana ada sakit jantung, jantungnya diganti dengan jantungnya babi. Itu bisa bertahan hidup loh. Ya walaupun nggak lama ya, kemudian terdengar 1 tahun atau 2 tahun kemudian dia meninggal. Jadi tubuhnya nggak bisa menerima. Tapi kalau ganti ginjal itu sudah terjadi di mana-mana dan itu hasilnya bagus. Orang bisa hidup lagi 20, 30, 40 tahun kok dengan ginjal satu saja. Ya sedangkan pasien atau donornya yang manusia kan punya 2 ginjal. 1 ginjal dicopot, diberikan pada penerima, itu donornya ini nggak ada masalah dengan ginjal 1. Ya kemungkinan memang ini diciptakan oleh Tuhan 2 supaya buat serep gitu kan mungkin loh ya. Nah jadi sebetulnya ini ya masalah perikemanusiaan kan. Kalau memang ada orang yang sakit tidak bisa lagi diobati, harus bisa diganti. Lah bagaimana? Apakah orang itu dibiarin mati? Ya ini dilemanya hakim dalam putusan di Lebak ini juga seperti itu. Ya itu kan ada orang yang dituduh jual beli organ tubuh, tertangkap, ya sekarang dia bisa dibebaskan oleh pengadilan. Nah ini kan hakimnya ini kan dengan hati nurani yang benar ya, gitu. Ternyata kan nggak ada yang protes, ya. Tapi kalau kemarin ada hakim yang membebaskan pembunuh atau koruptor itu kan banyak yang protes ya. Lah berarti kalau ini nggak ada yang protes berarti ini benar kan. Nah oleh sebab itu ini kalau masih dilarang itu malah menimbulkan pasar gelap.
Ya, bisik-bisik tadi di rumah sakit itu banyak. Kamu ada ginjal butuh, ini ada ginjal nih. Ya, bagaimana? Ya, konon pasarannya adalah 400 sampai 500 juta. Ya, pasarannya. Ini pasaran gelap. Ya lah. Kenapa tidak dilegalkan? Kalau tidak dilegalkan bisa timbul begitu ada orang ganti atau pasang ginjal baru, pasti ada yang nyidiki. Ngomong-ngomong ini ginjal kamu beli apa sumbangan? Ya, dia mencari-cari urusan. Kalau ketahuan atau ada bau-bau bahwa ini dibeli, maka orang yang menerima duit itu kan bisa jadi masalah. Nah, kalau mau tidak masalah bagaimana? Biasanya jalan pasal 68 lagi. Ini kan pemerasan. Karena tidak boleh tapi ada kebutuhan. Nah, lebih baik ini dilegalkan saja. Sepanjang itu ada rekomendasinya dokter bahwa ini memang harus diganti, dan sang donor itu tidak akan ada masalah kalau diambil satu ginjalnya, ya makanya itu dilegalkan saja. Ya, jadi fenomena ini nggak cuman sekali ini terjadi loh. Waktu itu juga ada seorang lelaki kalau nggak salah berdiri di depan rumah sakit yang spesialis terkenal dengan penyakit ginjal tadi itu, membawa semacam poster yang ditempelkan badannya, dijual ginjal saya. Ya, ini berarti kan di tempat masyarakat ini ada yang seperti itu. Sekarang donornya kan kehidupannya setengah mati. Kalau dia ginjalnya satu bisa diberikan sama orang dan dia mendapat ucapan terima kasih 200-300 juta, kan udah lumayan. Dan dia tidak menderita. Kalau seandainya dia tidak memberikan ginjalnya pada orang lain, dia tetap hidup dalam kekurangan, makan saja susah mati. Nah, dia juga dalam waktu singkat kan akan mati kan? Kehidupannya nggak bagus dan mati. Tapi kalau dia satu bisa disumbangkan dengan imbalan 200-300 juta, orang ini secara ekonomi potensinya naik, dia bisa produktif lagi lebih bagus, dia dapat gizi lebih bagus, sehingga kehadiran sang donor ini juga menjadi positif bagi Indonesia. Bagi yang sakit karena sudah dapat donor ginjal menjadi sehat kembali, juga berguna untuk Indonesia. Jadi sebetulnya tidak ada yang dirugikan. Ya, cuman kenapa kok masih tidak dilegalkan saja? Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.